Oke, Sobat Safir Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal dari tryout minggu lalu yang tidak sempat terbahas saat webinar. Jadi, dalam video ini akan ada beberapa soal yang akan saya bahas, yaitu pertama, yaitu latihan 12 terkait dengan analisis data, gitu ya. Analisis, soal tentang analisis data. Soalnya adalah untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus rajin bekerja, berprestasi, dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Jadi ini syaratnya ya teman-teman. Ada rajin bekerja, berprestasi, kemudian dia sudah bekerja minimal 5 tahun. Oke. Yang pertama, Pak Haris ini maksudnya ya. Pak Harun, mohon maaf. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Ia baru bekerja 3 tahun. Artinya Pak Harun tidak memenuhi ya. Oke. Kemudian Dewi adalah seorang staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Tidak memenuhi karena dia tidak rajin bekerja begitu ya. Meskipun ia sudah bekerja selama 7 tahun. Artinya Dewi salah. Kemudian Pak Yanto. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun, betul. Sering izin karena merasa kurang sehat. Di sini meskipun dia sakit, tapi dia tidak termasuk dalam seorang pegawai yang rajin bekerja. Artinya di sini Pak Yanto tidak memenuhi, gitu ya. Kemudian di sini ada Yeni. Yeni seorang yang rajin bekerja di bagian pemasaran. Penjualannya melebihi target dan bekerja 5 tahun. Nah, ini mungkin memenuhi. Kita cek si Endang. Endang dia baru bekerja 4 tahun ya. Jadi di sini yang memenuhi adalah si Yeni yang akan dinobatkan sebagai pegawai teladan. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Latihan 13 masih terkait dengan analisis, soal analisis. Ali lebih cermat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada si Denny. Artinya dari kalimat satu, Denny lebih cermat ya daripada si Ali, dan Ali lebih cermat daripada si Budi, begitu ya. Oke. Kemudian Mardi lebih cermat daripada si Denny. Berarti di sini ada M ya. Oke, Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah artinya Mardi dulu, baru Denny, baru Ali, baru Budi. Jadi ini jelas salah, ini salah. Mardi baru Denny, berarti ini salah ya. Terus Ali, ya ini salah Budi. Nah ini Ali, Budi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Triknya teman-teman, kalau ada soal analisis menggunakan kata lebih cermat, lebih pintar, lebih pendek, lebih tinggi itu teman-teman menggunakan konsep ini ya, lebih besar atau lebih kecil ya, waktu pelajaran SD dulu. Gampang ya? Oke. Kita lanjut ke ini ya jawabannya A. Kita lanjut ke latihan 14. RSTUV adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian kelima siswa. Nilai R lebih tinggi daripada S. Berarti R lebih tinggi daripada S. T tertinggi. Jadi T tertinggi. Nilai U lebih tinggi daripada R. Berarti U lebih tinggi daripada R. Nilai V lebih rendah daripada R, tetapi lebih tinggi daripada S. Berarti urutannya S, V baru R ya. V lebih rendah daripada. Ini kebalik ya. Berarti sebentar. Nilai V lebih rendah daripada R. Berarti V baru R gini ya. Tapi lebih tinggi daripada S. Berarti gini. Nah, ini kalau dari rendah ya. Oke. Sekarang dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan nilai dari yang terendah. Jadi teman-teman lihat di sini. Berarti di sini R lebih tinggi daripada S ya. Berarti R harus di sini. Nah, ini opsi A salah ya. Opsi A salah. Harusnya di sini SR. Kemudian B. SR UR. Sini teman-teman cek.
Jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Nah, jadi ini syaratnya gimana kok bisa D? Teman-teman cek. S, V, R, U, T. Dilihat dari 1. Jadi caranya kita cek satu-satu gitu ya. R lebih tinggi daripada S. Cocok ya, R lebih tinggi daripada S. Ini kan yang paling rendah. Dan nilai T tertinggi sudah memenuhi. Nilai U lebih tinggi daripada R. Berarti U, R. Betul ya? Kemudian di sini RVS. Betul ya di sini. Jadi yang paling itu kan S baru. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D. Caranya, kalau sudah ada pilihan gini, teman-teman tinggal menguji tiap opsi begitu ya. Dari poin-poin yang diketahui dalam soal. Ini kita ke latihan tambahan. Jadi soal ini tidak ada dalam tryout, tapi karena sering keluar dalam SKD, maka saya keluarkan gitu ya. Akan saya bahas. Pada sebuah meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6. Jadi saya buat meja bundar, ya meja bundar ada 7 kursi. Jadi saat ini anggap aja ini kursi-kursinya. Berapa teman-teman? Ini ya sahabat gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul. Kita ke kalimat pertama. A duduk di depan B. Berarti misalkan ini saya buat A di depan, berarti sini B ya. Oke. C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Nah, ini anggap aja kanan ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini si C. Di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Berarti kanan itu E ya. Kanan E, kiri E. Berarti ini kanan, ini E, ini F. Oke. Oke, artinya sekarang teman-teman tinggal cek kursi yang masih kosong adalah, berarti ini kosong ya. Kursi di antara A dan C. Nah, ini ada orang, nggak ada kan, nggak ada di antaranya. C dan E, oke, memenuhi ini. E dan F, E, F itu B ya, berarti tidak kosong. Di antara A dan B itu ada banyak kursi, berarti bukan. Di antara A dan E, A, B, A, D, dan E. Oke, jadi jawaban tepat dari soal ini adalah B, yaitu di antara C dan E kosong dan di antara A, F. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang request-nya teman-teman tadi, aritmetika sosial. Seorang pedagang menjual sepeda seharga 210.000. Dari hasil penjualan tersebut, ternyata pedagang mendapatkan untung 20%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, jadi untuk mencari harga beli, jika diketahui harga jual, rumusnya yaitu di sini ya, berarti HB, yaitu rumusnya 100 per 100 ditambah persen untungnya gitu dikali harga jual. Di sini HB ya. Kan 100 teman-teman ya. Di sini persen untungnya berapa? Nah, di sini persen untungnya kan 20. Nah, berarti 100 ditambah 20 kan jadinya 120 begitu ya. Dikalikan 210.000 di sini teman-teman. Nah, saat kita bagi dengan 3, ini bagi 3, jadinya kan 4. Bagi 3 ini jadi 70. Nah, tinggal teman-teman kalikan. 100 ini ke sini kan 25 ya. Nah, berarti 25 dikali 7. Anggap aja gitu. Berarti berapa? 175 sekian-sekian ya. Nah, jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C. Gitu ya teman-teman, ini untuk mencari harga beli saat diketahui dia untung. Gimana kalau rugi gitu ya. Oke, kita bahas ke soal berikutnya. Nah, ini Pak Hamid menjual sepeda motor seharga 10.800.000 dengan kerugian, di sini rugi. Jadi harga belinya gimana? Nah, kalau tadi untung kan ditambah ya. Nah, kalau rugi berarti nanti rumusnya tinggal kebalikannya, berarti dikurangi. Berarti 100 per 100 dikurangi persen ruginya dikali harga jual teman-teman. Berarti
100 gitu ya. Nah, di sini kan 10% ini sebagai persen ruginya. Nah, berarti 100 dikurangi 10 berapa? Kan 90 ya. Dikali 10 juta 800. Nah, ini 108 dibagi 9 itu 12, teman-teman. Nah, tinggal dimainkan nolnya coret. Nah, berarti ini tinggal dikalikan aja. Berarti 10 dikali 1.200.000 yaitu 12 juta gitu ya. Ya, jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A. Jangan lupa kalau dia untung berarti ditambah, yang penyebutnya yang bawah. Kalau rugi dikurangi. Gitu ya teman-teman. Oke, kita ke soal 18. Pak Ujang memiliki sebidang tanah, 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat untuk kolam ikan, 2/5 bagian dipasang keramik, dan sisanya ditanami rumput. Jika luas tanah yang ditanami rumput adalah 140 meter persegi, maka luas tanah Pak Ujang seluruhnya ada berapa? Jadi kita cari yang ditanami rumput ya. Berarti saya tulis rumput gitu. Artinya 1 bagian secara utuh dikurangi ini yang dibuat kolam ikan dan pasang keramik. Jadi ini 1/4. Nah, saya buat ditambah 2/5. Iya teman-teman. Nah, berarti 1 dikurangi. Nah, kita gunakan butterfly method atau metode kupu-kupu. Berarti ini dikali silang, ya, kali silang. Yang bawah nanti dikalikan. Berarti ini kita kalikan 4 kali 5 20 gitu ya. Nah, kita kali selang 1 kali 5 5 tambah 4 kali 2 8. Gitu ya. Berarti kita punya di sini 1 itu kan sama dengan 20/20 ya teman-teman. Dikurangi 13/20. Jadinya ini 7/20. Nah, di sini kita punya tadi berarti rumput itu kan sama dengan 7/20 itu ada 140 ya. Nah, kalau 20/20 itu berapa? Nah, ini kita gunakan perkalian silang teman-teman. Jadi sini X sama dengan 20/20 dikali 140 dibagi 7/20. Nah, ini kita coret 20-nya sama. Gitu ya. Ini 140 bagi 7 kan 20. Jadi 20 kali 20 itu 400. Jadi total tanah seluruhnya adalah 400. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah opsi D. Gitu ya teman-teman. Semoga pembahasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.